Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasugengan, salam kawilujengan, salam kasantosan, salam karaharjan, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan petualang jelajah alam. Pada video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan, untuk datang, untuk menonton dan juga menikmati sebuah tempat yang dianggap oleh sebagian halayak ramai ajaib. Bagaimana keajaibannya dan apa yang ajaib? Silahkan menyaksikan dan jangan lupa sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Saudaraku, sedulurku, pada kali ini saya berada di daerah Turen, tepatnya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Nanggur nomor 17, Sanan Rejo, Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Kita sekarang berada di sebuah area masjid, di sebuah tempat pondok pesantren, tempat untuk menggali ilmu, untuk mencari ilmu. Dan kebetulan tempat yang ingin saya ulas ini sempat viral lama ya. Pengunjungnya pun juga berjubel, parkirannya juga sepanjang jalan di area masuk masjid ini. Sebagian masyarakat menyebut masjid ini dengan sebutan nama Masjid Tiban, Masjid Ajaib. Ada juga yang mengatakan masjidnya para jin. Ada pula yang menyebut Masjid Tiba atau Masjid Tiba-tiba ada ya. Baik saudaraku, sedulurku, kita ulas ya sejarah tentang bagaimana masjid ini kemudian bisa menjadi viral, bisa menjadi populer ya, menggemparkan khususnya para umat Islam di Indonesia ya. Pada dasarnya Masjid Tiban ini adalah sebuah pondok pesantren, pondok pesantren yang disebut dengan nama tertera di nomor itu ya, Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhair Rahmah. Pondok pesantren ini juga sering disebut dengan Pondok Biba Fadhirah. Kalau saya melihat di kamus bahasa Arab ini ya, Biba Fadhirah ini artinya lautan, lautannya madunya, lautannya madu gitu ya. Lautannya madu. Nama itu menyimpan harapan setiap pengunjung untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkunjung ke masjid ini. Ya, termasuk yang bicara ini juga berharap berkah ya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan semua pemirsa pendengar video ini ikut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Sedulurku, Masjid Tiban tak lepas dari cerita bahwa masjid itu dibangun dengan bantuan jin. Cerita itu berdasarkan proses pembangunan masjid yang dinilai tak terlihat dan berlangsung super cepat. Dalam bahasa Jawa, Tiban itu artinya tiba-tiba. Meski demikian, pihak pondok pesantren membantah cerita tersebut. Saya sempat bicara ketika beli es degan ya. Beliau sudah 13 tahun mengabdi di sini sampai punya putra 3. Sayangnya beliau nggak mau disebutkan, nggak mau di video ya. Faktanya pembangunan Masjid Tiban ini telah berlangsung sejak lama ternyata. Jadi peletakan batu pertama tahun 1987 nih, nggak tahu saya umur berapa ini. Nah, masjid itu masih semi permanen hingga tahun 1992. Nah, pembangunan Masjid Tiban berdasarkan hasil istikharah Kiai Haji Ahmad Bahru Doluddin Soleh, sulit ini namanya. Ia merupakan pengasuh pondok pesantren. Nah, pembangunan Masjid Tiban dilakukan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Bahru. Arsiteknya juga luar biasa. Tak ada yang menyangka pengerjaannya dilakukan langsung oleh para santri dan penduduk yang tinggal di kawasan ini. Material yang digunakan yakni tanah merah,
yang dicampur dengan tanah liat dan lumpur. Nah, keunikan masjid ini tampak seperti bangunan dengan gaya Timur Tengah, percampuran Turki, India, dan Mesir. Megahnya tak diragukan lagi dengan dominasi aksen warna biru dan putih yang membuatnya tampak mentereng di antara bangunan lainnya. Apalagi kalau disejajarkan dengan rumah-rumah yang berada di sekitar masjid, sangat mencolok sekali, baik itu warnanya, besarnya, luasnya, maupun tingginya. Nah, Masjid Tiban dibangun di atas tanah sekitar informasinya kemarin sekitar 8 hektar ya. Nah, bangunan utama masjid sekitar 1,5 hektar. Tidak hanya bagian luar yang dihiasi dengan keramik warna-warni, di dalam Masjid Tiban pun ada berbagai ukiran semen yang bentuknya menyerupai gua. Tadi sebagian sudah saya video ya, namun sebagainya belum saya video. Jadi yang saya video mulai awal hingga akhir video ini nanti hanya lantai bawah, hanya dasar. Padahal di lantainya ada 10 lantai ini. Yang paling menyenangkan itu yang berada di puncak atas, karena di situ ada pertokoan-pertokoan yang berjualan, menawarkan aneka seni-seni kreasi yang dibikin oleh para santri, dan yang berjualan di situ kebanyakan adalah santri, juga keluarga santri ya, anak istri yang menyantri di sini. Ini yang satu lantai saja membutuhkan durasi waktu saya limit ini pada 15 menit ya. Kalau ini hanya sambil di tempat-tempat yang bagus ya, nggak semuanya. Kalaupun saya di depan, saya belakang ini saya video semua ya, saya khawatir jangan bosan nanti menontonnya, apalagi lantai 2 sampai 10 ya. Soalnya kalau nggak di shoot semua, emang ya sayang ya, karena hampir di setiap sudut itu menarik ya, gaya-gaya arsiteknya, profilnya, kemudian ukiran-ukirannya ini. Emang sayang kalau misalkan nggak di shoot semua. Jadi saya berharap ini sebagai potong aja lantai 1 ini bisa memberikan gambaran panjenengan semua betapa indahnya masjid yang disebut sebagian orang sebagai masjid ajaib atau Masjid Tiban ini. Kalau di agama Buddha ya ada keajaiban tempat ibadah yang disebut Borobudur, itu yang menakjubkan itu ya. Mungkin kalau Islam yang mungkin ya, ini hanya asumsi saya saja ya, Masjid Tiban ini adalah sebagai tempat ibadah dan juga disebut sebagai pesantren, tempat untuk menggedekan kader-kader muslim ya, di Pondok Tiban ini. Oke, kita melihat, menonton dan menyaksikan ini adalah makam dari beliau pendiri masjid ini yang tadi saya sebut ya, yang namanya susah tadi, yang panjang susah tadi ya. Jadi beliau meninggal kemudian dimakamkan di sini. Ini khusus makam para kiai di sini. Masih berisi 1. Nah, sedulurku, sekarang saya ingin memberikan gambaran berupa fasilitasnya aja ya. Jadi fasilitas masjid yang ada di Duren ini, untuk yang lantai 1 itu tempat untuk istirahat dan juga musola. Lantai 2 itu adalah loket, tempat istirahat, tempat makan dan juga dapur. Kemudian lantai 3 itu untuk musola, akuarium berisi berbagai jenis dan seperti ikan koi dan ikan arwana, serta kebun binatang mini. Di lantai 4 berfungsi sebagai lantai khusus keluarga pengasuh pondok. Kemudian lantai 5 khusus untuk musola. Nah, lantai 6 digunakan sebagai tempat istirahat para santri. Lantai 7 dan 8 difungsikan sebagai toko yang dikelola santri. Nah, lantai 9 didesain sebagai lereng gunung, sementara lantai 10 merupakan gua sekaligus puncak gunung. Jadi masih di sudut-sudut dan juga di tingkat-tingkat, di lantai-lantai masing-masing itu sangat eman untuk dilewatkan. Kalau kita jalan kaki bisa lelahnya luar biasa ini dari lantai 1 sampai lantai 10 ya. Cuma di situ disiapkan ada lift, ada jalan naik tangga manual, ada yang lift ya, tapi nggak semua lift bisa digunakan, ada sebagian lift yang rusak ya. Jadi ini sebagai gambaran, saya berharap dengan semua bisa
ada gambaran, dan suatu saat barangkali ada longgar waktu, ada rezeki, bisa datang ke sini untuk melihat dan juga menyaksikan serta menikmati indahnya Masjid Tiban. Mungkin seperti itu ulasan yang bisa saya sampaikan, seluruhku semua petualang jelajah alam yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang hanya sebentar dan sedikit ini bisa menghibur dan juga memberikan manfaat untuk penjenengan semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mudah-mudahan penjenengan semua bisa ziarah di masjid ini dan bisa menyaksikan keindahan ciptaan manusia karunia ilahi Rabbi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.